teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request ya. Pada tanggal 9 Juni 2023 ya, teman-teman semuanya memasuki minggu kedua di bulan Juni. Oke, seperti biasa di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham dan semoga di antara 3 saham tersebut ada yang menarik untuk ditradingkan ya. Sebelum membahas 3 saham tersebut ya, sebelumnya aku mau sedikit recap ya menu sore kita minggu ini. Overall aku memberikan 6 watchlist dan 6-6-nya puji Tuhan jalan ya. Meskipun ada 2 yang naiknya tipis-tipis doang ya. Aku nggak tahu di sini ada yang naik 2 tersebut itu teman-teman berhasil jual atau enggak. Yang pertama ada BRMS ya, di rekom di tanggal 5 Juni dan di TP langsung di tanggal 6 Juni ya dengan hike-nya 12,3%. Kedua ada NCKL ya, di rekom tanggal 5 Juni. Di tanggal 6-nya naik 2,23%. Yang ketiga WIRG sama ya, di rekom tanggal 5 Juni, di tanggal 6-nya naik 2,8%. Terus kemudian IRSX ya, ini baru ya, tanggal 8 Juni di rekom dan di TP di tanggal 9 dengan hike 7,45%. Dan kemudian ada ASLC di rekom tanggal 8 Juni, besoknya naik 2,02%. Dan terakhir ada di BBYB ya, di rekom tanggal 8 Juni, besoknya naik di tanggal 9 Juni naik setinggi 7%. Jadi kongres bagi teman-teman yang ikutan, dan tentunya jangan lupa untuk sedekah ya teman-teman ya, bagi yang cuan. Dan buat teman-teman yang pengen mau join free watchlist menu sore, silahkan join, link grup telegramnya akan aku put nanti di deskripsi di YouTube teman-teman semua. Oke. Nah, kita akan review dulu terkait IHSG lah ya, pergerakannya minggu ini dan potensi pergerakan minggu depan. Overall IHSG minggu ini naik hampir 1% ya, kalau nggak salah 0,9%. Ya, 0,92% ke area 694,02. Kalau teman-teman lihat minggu ini market dibantu naik oleh adanya saham-saham bank digital ya, terus kemudian saham sektor properti, terus kemudian ada juga saham sektor konstruksi ya. Jadi mostly 3 sektor itu yang memang menopang IHSG kita ya. Dikala sektor otomotif yang sudah mulai kempes gitu. Dan kemudian gimana potensi pergerakan minggu depan? Menurutku pribadi sih IHSG harus bisa breakout resisten area EMA 20 ini dulu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat memang beberapa waktu belakang IHSG agak nurut nih dengan exponential moving average 20 ini. Ya. Jadi kalau misalkan dia candlestick-nya merah di hari Senin, otomatis IHSG potensinya adalah untuk dia malah kempes lagi ke bawah dan kembali membuat lower low. Ya, meskipun in the end di sini dia sempat ketahan ya. Gitu. Tapi sekarang lagi di area MA 20, which is itu lagi garis hijau. Jadi IHSG harus mampu ya breakout di atas garis tersebut dulu supaya setidaknya dia berpotensi ke area 6750 ya, kalau misalkan dia berhasil breakout ya. Oke. Kemudian itu paling prediksiku terkait IHSG minggu depan. Terus kemudian adalah kita akan bahas 3 saham ya, dan saham tersebut adalah saham WIRG, saham DILD, dan juga yang terakhir adalah saham film ya, yang harga sahamnya naik gila-gilaan, nanti kita akan bahas. Oke, pertama kita akan bahas dulu dari WIRG. Nah, untuk WIRG, oke, kalau untuk WIRG, kalau teman-teman lihat ini masih strong downtrend banget. Kalau teman-teman lihat ini masih strong downtrend, belum ada tanda-tanda dia akan mematahkan downtrend atasnya. Oke. Ya. Jadi masih terus turun, terus kemudian ini juga ya. Jadi masih bergerak di rentang area ini aja. Tapi menurutku sih akan menjadi menarik kalau misalnya dia drop lagi nih ke area trendline bawah. Teman-teman bisa coba spek buy di area sana. Oke, so far aku lihat belum ada tanda-tanda ini akan menjadi reversal ya, karena satu ya, secara MACD belum ada divergence di sini ya. Terus kemudian yang kedua, secara teknikal juga dia belum mampu breakout ya trend atas atau membentuk pattern reversal. Terus yang ketiga adalah broker summary-nya belum mendukung untuk si WIRG untuk kembali rebound naik ke atas. Kalau teman-teman lihat weekly broker summary-nya pun ini masih statusnya distribusi ya oleh KI. KI bahkan sampai sekarang ya, dari awal dia memegang saham ini di IPO sampai sekarang pun masih terus distribusi di saham WIRG ya. Jadi kalau misalkan, tapi di sisi lain kalau misalkan teman-teman mau coba untuk main ketat ya, spekulasi spek buy ya dengan asumsi
kenaikan candle hijau ini ya sekitar minggu ini ya. Secara minggu ini kalau misalkan teman-teman lihat kan candle hijaunya itu kelihatan banget ada volume besar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi beli, mungkin bisa main ketat ya, stop loss ketat mungkin di sekitar area 100 ya, bisa digunakan 100 sampai 102. TP area mungkin teman bisa coba put di sini ya, cuma aku nggak begitu pede ya, nggak begitu pede bahwa dia akan mampu naik ya. Kemungkinan besar sih dia akan mulai kempes ya, karena dia kepentok EMA 20, dia akan kempes dan kembali membentuk lower low lagi dan menguji area sekitar 90 ini ya. Jadi kalau misalnya kita buat plannya, harga 114, last support adalah di 100 ya, berarti sekitar hampir 13%. Next area TP adalah di 125 ya. Jadi kurang lebih risk dan rewardnya pun sekarang lagi kurang begitu menarik sih untuk si WRG ini untuk kita tradingkan. Oke, itu yang pertama untuk WRG. Kemudian yang kedua adalah saham DILD. Ya, sempat menggeliat ya beberapa waktu lalu. DILD ini mulai stagnan lagi ya, mulai kembali sideways ya. Tapi menurutku sih ini menjadi cukup menarik ya, karena ini akan menjadi pengujian ya bahwa dia akan membentuk wave 3 atau tidak ya. Kalau teman-teman lihat secara Fibonacci, dia sedang berputar di area Fibonacci 50% ya. Yang which is itu berarti ini adalah salah satu golden ratio-nya ya bagi si saham DILD ini. Dan menurutku sih ini kelihatan banget ya bahwa ini trennya up ya. Dia membuat satu gerakan. Kalau misalnya kita buat counting simpelnya aja, ini wave 1 terus ini wave 2 ya, ini on the way untuk menguji wave 3, dan biasanya wave 3 akan lebih panjang dibandingkan wave 1 ya, tapi tergantung hulusnya juga, tapi biasanya sih seperti itu yang membentuknya. Dan wave 3 kalau misalnya dia berhasil break dari 280, wah ini akan cakep sih ya, karena menurutku saat ini dia lagi stagnan aja. Coba ya kita lihat secara stokastiknya ya untuk DILD. Bentar ya. Stokastik slow. Teman-teman ya. Nah, untuk stokastik flow-nya juga udah mulai oke ya, udah mulai tanda-tanda dia akan ke atas. Jadi menurutku sih bisa coba untuk spek ya. Ini tinggal nunggu crossing nih. Kalau misalkan yang orange sudah berhasil crossing ya, naik ke atas hijau, menurutku sih akan menjadi menarik ya untuk DILD ya. Jadi untuk saat ini kalau misalkan kita buat trading plan-nya ya, last support teman-teman bisa put di sekitar area 222 sampai 220, dan lastnya bisa pakai area EMA 20 ya. Itu adalah sekarang ya untuk saat ini di area 214 ya kalau nggak salah. 214. Dan untuk area TP teman-teman bisa put di sekitar area sini, di sekitar 260, TP2 di sekitar 280. Oke, jadi untuk area asalnya sekarang 230, support 1 di 220, support 2 di sekitar 214 ya. TP di 260 dan 280. Jadi menurutku untuk DILD risk dan rewardnya masih oke ya, masih 1 banding hampir 3 ya teman-teman, 1 banding 3 sampai 1 banding 4 lah kalau lebih seperti itu. Jadi itu untuk DILD, bisa dimasukkan untuk watchlist untuk minggu depan. Oke. Kemudian next saham terakhir akan aku bahas adalah saham film. Nah, untuk saham film ini memang kalau teman-teman lihat secara buku summer ini cakep banget ya, dimana IF ya itu mulai ngambil barang lagi dan kemudian disusul oleh AK dan BK ya. Secara akumulasi juga cakep ya, dan ini ya kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini membentuk cup and handle ya. Nah, di sini dia ini cupnya, ini handle-nya, cuma memang bukan cup and handle di trend yang uptrend. Kalau misalnya kita ukur untuk film, berapa sih potensi TP untuk pola cupnya? Coba ya sebentar ya.
Oke, maka potensinya adalah mungkin di sekitar 3.600 ya, potensinya. Oke. Kalau misalkan kita ukur by Fibonacci, ya benar ya, pas ya. Di sekitar 3.600 sampai 3.700 itu adalah next target ya film. Kalau nggak ada halangan ya, kemungkinan besar dia akan mencapai area tersebut dalam waktu minggu depan ya, dalam waktu minggu depan. Karena memang secara indikator juga bagus ya, MACD-nya mulai closing ke atas juga, foreign flow juga bagus, broker summary juga bagus. Jadi menurutku cukup oke. Masalahnya adalah cuma ya dia posisinya agak jauh dengan support. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buat trading plan-nya, di 2810 ada support satunya. Terus kemudian next TP adalah di sekitarnya 3.680. Jadi kurang lebih harus main ketat ya. Jadi kalau misalkan jebol dari 2.800 ya teman-teman bisa coba untuk jual. Mungkin last support adalah di sekitar sini ya yang bisa digunakan. Nah, sini boleh nih. Sekitarnya 2640. Berarti kurang lebih range adalah risiko 9-15%, TPR-nya 18%. Gitu ya. Itu untuk film ya, overall ini masih kencang banget flow-nya, nggak cuma dari technical aja ya, tapi dari bid dan offer juga kalau misalkan teman-teman ngikutin ya. Dan kalau teman-teman lihat juga ini exponential moving average-nya sudah mulai crossing up ya, EMA 20, 50 dan 200 itu sudah mulai ke atas, artinya adalah dia masih cukup strong trendnya. Oke. Terakhir, tadi udah, DLD udah, WRG udah, film udah. Oke, berarti udah ya, utangnya ya. Oke, terakhir ya, bagi teman-teman yang memang mau coba untuk buat akun sekuritas ya, silakan. Koko Cuan sedang bekerja sama dengan Semesta Indovest Sekuritas dalam pembukaan akun. Lumayan ya, sedikit dapat karpet merah ya, dengan minimal deposit yang lebih rendah dan juga fee yang lebih rendah ya, biasa 0,15 dan 0,25, cuma lewat Koko Cuan bisa dapat 0,14 dan 0,25. Oke, terakhir bagi teman-teman yang mengikuti, yang penasaran gimana cara screening menu sore yang bagus seperti apa, teman-teman bisa coba ikutin webinar day trading masterclass yang akan diadakan di tanggal 1 Juli mendatang, dan masih ada harga ribet hingga hari ini aja, Senin, jadi sudah ganti harga ya ke menjadi harga normal. Kita ke webinar dari jam setengah 10 pagi sampai jam 3 sore biasanya, dan ini diskon ya dari 5 juta ke 950.000, dan ini adalah beberapa testimoninya. Silakan bagi teman-teman yang mau coba daftar dan penasaran dan dengan strateginya bisa ikutan. Oke. Paling itu aja ya teman-teman terkait story kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa cuan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.